Karena kan ya nggak selamanya yang namanya perempuan itu perempuan dan anak ya, pasti laki-laki juga tersakiti lah ya. Yoi, laki-laki pun pernah tersakiti. Nggak gitu, kan? Kita manusia biasa. Ya Bu. kita manusia biasa, betul. Malam ini jangan bohong, datang di Polres Tangerang Selatan untuk bisa berdiskusi dan berbincang santai dengan salah satu petugas kepolisian yang selama ini selalu berusaha untuk melindungi dan mengayomi masyarakat khususnya di Tangerang Selatan. Kenapa kami datang ke Polres Tangerang Selatan? Karena beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, ada peristiwa yang cukup viral di Tangerang Selatan yang menimpa salah seorang anak yang seharusnya dia mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari orang tua dan tentunya dari kita semua. Di Polres Tangerang Selatan ini, sepengetahuan kami, ada ada lembaga atau ada biro bagian yang memang konsen terhadap perlindungan perempuan dan anak, Ibu ya. Iya. Atau mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Ibu Ibda Tita Puspita. Ibda itu apa? Saya kan nggak tahu. Biar beliau nanti yang menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari PPA ataupun apa yang selama ini beliau kerjakan demi perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak di Tangerang Selatan khususnya. Silakan Ibu. Iya, selamat malam. Moses. Mas Moses, saya perkenalan dulu ya. Silakan Ibu. Nama saya Tita Puspita Agustina. Pangkat saya Ibda, jabatan saya Panit PPA Polres Tangerang Selatan. Panit PPA itu merupakan salah satu unit di Satuan Reskrim Polres Tangerang Selatan yang mana secara khusus menangani kasus-kasus atau tindak pidana yang berhubungan dengan perempuan atau anak. Artinya memang dibuat khusus Bu ya? Dibuat khusus karena kan yang namanya perlakuan pada perempuan dan anak dengan yang laki-laki itu kan berbeda ya. Jadi kita harus kayak secara soft, harus dari ke hati ke hati kan kayak gitu, beda kan dibandingkan dengan kita kalau yang sama yang laki-laki atau sama yang lainnya kan beda ya. Kalau sama perempuan itu kan kita harus kayak nyampe dulu gitu ke perasaannya dia, ke moodnya dia, sama seperti anak-anak juga kayak gitu kan. Jadi makanya PPA itu unit tersendiri lah, dan di sana pun terdapat polwan dan harus ada polwan yang menangani kasus-kasus atau tindak pidana yang berhubungan dengan perempuan dan anak melalui PPA itu. Artinya di semua tingkat kepolisian, Polsek, Polres itu ada atau memang hanya di Polres Bu? Di Polres, Hanya di Polres. Polda, minimal tuh tingkat Polres. Minimal tingkat Polres. Berapa tahun Ibu sudah mengemban sebagai abdi negara? Saya lulus dari Akademi Kepolisian tahun 2019. Kemudian saya bertugas di Mabes Polri 1 tahun dari 2019 sampai dengan 2020 akhir. Dari 2020 akhir atau Desember 2020 saya pindah ke Polda Metro. Kemudian saya ditempatkan di Polres Tangerang Selatan dan langsung ditempatkan di unit PPA Polres Tangerang Selatan. Artinya memang unit PPA ini di bawah naungan reskrim ya Bu? Atau bagaimana? Di bawah naungan. Di bawah naungan reskrim. Bagaimana Ibu selama bertugas di Tangsel, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak? Apakah sudah sangat mengkhawatirkan atau masih dalam tahap yang bagaimana ya, wajar atau gimana gitu? Saya juga nggak ngerti gitu kan.
dari Desember sampai dengan sekarang saya berdinas di Polres Tangerang Selatan, memang laporan polisi yang masuk itu banyak banget masuk PPA gitu. Pasti kasus yang berhubungan entah itu KDRT, pencabulan, kekerasan terhadap anak di bawah umur, atau pelecehan, atau persetubuhan terhadap anak, pasti banyak sekali. Pasti selalu ada. Selalu ada ya? Selalu ada. Peran PPA ini lebih pada pendampingan atau apa sih, Bu? Pendampingan dan pemeriksaan pun kan kita kan kalau ya seperti yang saya bilang tadi itu, jadi kalau misalkan kayak pemeriksaan terhadap perempuan dan anak itu tidak sembarangan orang bisa, malah ada sertifikasinya khusus, harus ada apa ya namanya, sertifikasi khusus penyidik perempuan dan anak. Jadi khusus unit PPA punya sertifikasi tersebut untuk bisa menyidik kasus-kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak. Jadi dengan kata lain tidak semua polisi bisa masuk di unit ini, Bu ya? Jangan bohong, Bu. Iya. Sertifikatnya mana? Sertifikatnya ada. Ada. Artinya karena saya dengar tadi kan berbeda dengan unit yang lain, Bu ya. Artinya yang saya tahu, mohon maaf, cuman polisi lalu lintas gitu. Iya, atau yang nangkap-nangkap. Penjahat gitulah. Nah, kemudian terkait kasus kemarin, Bu, upaya apa yang sudah dilakukan terhadap para pelaku tindak kekerasan? Apakah kan sudah banyak nih yang masuk penjara dengan hukuman sekian tapi ternyata tidak efek jera gitu. Harapan Ibu seperti apa sih, Bu? Harapan saya sih kayak kembali ke hati nurani masing-masing kali ya. Karena kan memang semua itu pasti ada alasannya. Tapi tergantung bagaimana cara setiap orang itu menyikapinya, melampiaskan emosinya itu. Kalau misalkan ya orang yang mengerti mungkin ya nggak ke lawan jenis pasangan kita atau malah ke anak-anak kita yang jadi sasaran amarah kita, dia bisa misalkan cari sasaran lain, entah itu dengan ini hobinya bisa kan, tergantung setiap orang sih menurut saya, tergantung setiap orang bagaimana cara dia mengolah emosinya masing-masing, mengendalikan emosinya. Bertugas di unit perlindungan perempuan dan ibu sendiri perempuan dan anak dan ibu sendiri sebagai perempuan. Nah, yang membedakan tugas ibu dengan unit-unit yang lain ini apa? Lebih pada persuasif apa? Jadi setiap kami mendapatkan laporan polisi, ya entah itu kekerasan terhadap anak, KDRT atau pelecehan dan sebagainya, itu kita tuh gak langsung nanya kapan Anda disebeginikan, kapan Anda gak seperti itu, karena itu kan pasti menyangkut perasaan dan rasa trauma dari personal itu, entah itu anak-anak atau perempuan. Pasti kan harus ada kayak kita memberikan rasa nyaman dulu, lalu menjelaskan kalau misalkan kita nanya seperti ini bukan untuk mengusik aib atau pribadi dari orang tersebut, tapi semata-mata kita mau membantu dalam penyelesaian kasus yang dilaporkan seperti itu. Jadinya kita secara soft, bahkan terkadang ada beberapa orang atau beberapa korban ya, khususnya yang walaupun dia didampingi sama keluarganya pun dia nggak mau ngomong karena takut gitu, dan malu. Jadinya terkadang saya juga tadi takut mau masuk sini. Terkadang saya kayak bawa korban itu ke ruangan cuma berdua terus ngobrol sama saya gimana gitu. Jadi udah secara to the point, khususnya sih seperti itu sih. Jadi kita harus mengerti kondisi psikologis lah yang terjadi pada saat itu, apakah dia lagi baik-baik aja atau ada tekanan sebelum datang ke sini ya. Kan kebanyakan orang sipil ya, khususnya itu yang datang ke kantor polisi itu dia takut dihakimi atau takut di apa-apa kan. Nah, kita tuh berusaha memberikan kenyamanan yang terbaik buat siapapun masyarakat atau tamu yang datang kepada kita. Kalau dari unitnya jelas tuh ada perempuan dan anak. Ya. Nah, ada nggak sih ya kan laki-laki yang menjadi korban dari kekerasan itu sendiri, yang melapor gitu loh? Ini harus juga kita ketahui, jangan ini. Ada nggak, Bu? Ya kan laki-laki yang jadi korban
tindak kekerasan itu atau undang-undang itu? Ada, lu ada lah, cuman mungkin kasusnya tidak sebanyak korbannya perempuan dan anak-anak. Ada sebagian yang korbannya laki-laki ada sih memang. Tapi ya kebanyakan sih perempuan dan anak itu. Karena kan ya nggak selamanya yang namanya korban itu perempuan dan anak ya, pasti laki-laki juga tersakiti lah ya. Yoi, laki-laki pun pernah tersakiti. Iya, gitu. Kita manusia biasa. Ya Bu. kita manusia biasa, betul, nggak lepas dari yang namanya kesalahan dan khilaf ya. Saya pribadi dan kawan-kawan jujur saja mengutuk kekerasan terhadap anak-anak, terhadap perempuan. Nah, saya juga berharap ada peringatan khusus dari ibu mewakili abdi negara penegak hukum, ya kan, agar siapapun tidak melakukan kekerasan, baik itu terhadap perempuan dan anak-anak khususnya gitu. Nah, saya berharap ada pesan itu untuk kawan-kawan, jangan bohong, karena kita harus bicara apa adanya. Ibu perempuan, saya laki-laki, ya kan? Ibu perempuan dalam tanda kutip bisa melaporkan, laki-laki juga ternyata banyak kan dulu ya. Mungkin bisa disampaikan Himbauan ya. Himbauan agar tidak terjadi kekerasan terhadap siapapun. Ya seperti yang kalau himbauan dari saya sih, bagaimana kita bisa mengendalikan ya, seperti tadi emosi kita ya, rasa unek-unek lah yang ada di pikiran kita itu, bagaimana kita cara mengendalikan dan memanage emosi kita ya, agar kita tidak melampiaskan ke orang-orang sekitar kita atau enggak orang terdekat kita. Karena kan ya memang pada saat itu emosi gitu kan, jadi ketika kita emosi terus ada orang yang salah sedikit aja itu kayak memicu emosi kita tambah meluas gitu loh. Nah, jangan sampai kita kayak gitu, harus pandai-pandai ya, mungkin caranya dengan berolahraga itu ya. Saya juga mendengar sih akibat dari COVID ini ya, banyak sekali ya, karena pembatasan segala macam, orang kebanyakan ada di rumah, sehingga kasus KDRT mau itu pelecehan mau apa itu kebanyakan sih lebih banyak ya dibandingin dengan sebelum COVID gitu. Jadi himbauannya sih itu sih, bagaimana caranya kita mengendalikan dan memanage emosi kita. Hukuman bagi para pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ini juga bisa kena banyak pasal ya, berlapis. Rata-rata hukumannya berapa lama tuh? Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Kalau misalkan itu yang jadi tersangkanya orang terdekat seperti orang tua itu biasanya ditambah seperti itu ya. Karena kan itu kan orang terdekat ya dan korban ya. Harusnya orang terdekat, mau itu orang tua atau ayah, ibu, saudara, karena itu kan melindungi ya. Ini malah justru yang melakukan tindak pidana tersebut. Baik Ibu, ternyata saya baru menemukan penjelasan yang sangat gamblang, artinya dari unit PPA yang memang ada di semua tingkat kepolisian, mulai dari Kapolres sampai Polda Bu ya, dan di bawah satuan Reskrim Bu ya. IPDA itu apa sih Bu? IPDA itu sebenarnya kepangkatan ya, tanda kepangkatan yang panjangan dari Inspektur Polisi 2. Inspektur Polisi 2. Iya. Luar biasa. Malam ini jangan bohong, bisa berdiskusi santai dengan Inspektur Polisi 2 Tita Puspita di Polres Tangerang Selatan, untuk mengingatkan kepada siapapun jangan pernah melakukan tindakan kekerasan, khususnya kepada anak, karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang harus kita jaga. Tugas ini bukan hanya tugas dari kepolisian, tugas kita semua. Terima kasih Ibu. Iya. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga ini undangan pertama dan terakhir saya datang ke Polres gitu kan, karena agak-agak gimana gitu ya. Gak mau, padahal gak mau. Nggak apa-apa, tapi tetap aja gitu. Mungkin besok diundang makan Bu ya. Amin. Terima kasih. Jangan bohong, saksikan terus, pantengin. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan sebarkan, karena ini penting untuk kita semua. Terima kasih Ibu. Santai kan? Gak kerasa ya? Gak kerasa.